Saya Pendeta HKBP Resort Parulian di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Hati dan pikiran telah kami buka untuk Tuhan. Berfirmanlah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Kamis 16 Juni 2022 tertulis dalam kitab Mazmur pasal 51 ayat 3, demikian firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Kasih dan rahmat Allah yang mengampuni. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, semua manusia adalah makhluk berdosa dan tidak luput dari kesalahan. Yang membuat manusia itu berbeda adalah bagaimana dia merespon, bagaimana seseorang itu menanggapi akan dosa dan kesalahan yang dilakukannya. Ada orang yang mau mengakui dosanya, memohon pengampunan kepada Allah atas dosa dan kejahatan atau kesalahan yang telah dilakukannya. Sebaliknya, ada juga orang yang tidak bersikap demikian. Seseorang itu tidak sadar akan perbuatan dosanya dan dia tidak memohon pengampunan kepada Tuhan. Sebaliknya, perbuatan dosa dan melakukan kesalahan bagi dia menjadi suatu hal yang dinikmatinya di dalam kehidupannya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bacaan hari ini adalah bagian dari doa Raja Daud. Ia begitu menyesali dosanya dan dia memohon pengampunan kepada Allah. Secara khusus, doa penyesalan tersebut terkait akan perbuatan Daud yang merampas Betseba, istri dari Uria. Penyesalan akan dosa dan kejahatan selalu diawali dengan adanya kesadaran akan dosa dan pelanggaran yang dilakukan, seperti yang terjadi di dalam diri Raja Daud. Dalam Mazmur 51 ayat 5 dikatakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Dosa bagaikan belenggu yang menawan dan merusak hidup Raja Daud. Daud juga menyadari bahwa dosa dan kejahatannya telah merusak hubungannya dengan Tuhan. Daud sadar bahwa pemulihan itu hanya bisa terjadi jika Tuhan campur tangan, yaitu dengan mengampuninya. Daud yakin bahwa Tuhan akan mengampuni dosa dan kejahatannya, sebab Tuhan adalah pribadi yang penuh dengan kasih terhadap umatnya. Ia akan mengasihi umatnya dan dalam rahmatnya manusia akan diberikan hidup yang baru. Mazmur 51 ayat 10 sampai 12 mengatakan, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats ini berpesan kepada kita saat ini, supaya kita menyadari betapa hidup ini sangatlah ringkih, dan di dalam kehidupan ini si iblis selalu mencobai kita untuk hidup di dalam dosa dan kejahatan. Belum lagi saudara-saudara, persoalan-persoalan hidup
yang menerpa kita, yang dapat juga membuat kita jatuh ke dalam dosa dan kejahatan. Daud mengajak kita semua agar selalu menyadari dan menyatakan dosa kita di hadapan Allah dan memohon pengampunannya. Seringkali kita berlagak seolah-olah bisa menyembunyikan dosa dan kejahatan yang kita lakukan dari Allah, di mana Dia adalah Allah yang maha mengetahui segalanya. Padahal tidak demikian, saudara-saudara. Terhadap manusia bisa kita sembunyikan, tetapi terhadap Allah sedikit pun, satu pun dari setiap tindakan kita tidak dapat kita sembunyikan. Karena itu akuilah dosa kita di hadapannya, dan mari di dalam doa mohon pengampunan kita hanya mengandalkan kasih dan rahmat Tuhan yang pasti menerima dan mendekap kita dengan penuh kasih-Nya. Dia pasti akan memberikan kepada kita pengampunan. Dia tidak akan menolak kita. Pengampunan dari Tuhan itulah yang berharga bagi kita orang-orang percaya. Kasih dan rahmat Allah yang mengampuni. Amin. Mari kita nyanyikan Bupende 467 ayat 1. Asini rohamku puji, asini rohamku puji, Allahumma busau di paias horohaku, gabe soranganmu au, ingananmu rohanami, todimi manggohi, pake dohot ngolunami, gabe ula ulami. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga, karena Tuhan yang menyertai, memelihara hidup kami di dalam menjalani setiap perkara di tengah-tengah dunia ini. Tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Yalah Bapa dalam surga, terpujilah namamu, sebab kami manusia yang penuh dosa ini telah Tuhan ampuni dengan kasih dan rahmat-Mu. Karena itu Bapa, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, ajar kami untuk senantiasa berjalan di dalam kehendak-Mu saja. Kami berdoa yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam setiap aktivitas kami, kiranya Tuhan mau campur tangan, memberikan kepada kami sukacita yang dari surga. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tetaplah jaga kesehatan. Bersihkan hatimu, bersihkan pekaranganmu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupan. Selamat beraktivitas. Salam sehat. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.